Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad David Eka Putra, mahasiswa semester 2 UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 12130300079. Guna memenuhi tugas UTS mata kuliah Ilmu Negara, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi pada pertemuan pertama sampai pertemuan ketujuh. Pertemuan pertama yaitu tentang kontrak kuliah. Kontrak kuliah ini berisi kesepakatan tentang mahasiswa mengenai jam dimulainya kuliah, metode perkuliahan, dan hal yang bersangkutan lainnya. Pertemuan kedua yaitu mengenai konsep dasar ilmu negara. Pada aspek George Jelinek selaku Bapak Ilmu Negara yang berasal dari Jerman tahun 1862, ilmu negara terbagi menjadi dua hal, yaitu Allgemeine Stadtler berbicara tentang teori-teori mengenai negara yang berlaku umum terhadap semua negara, dan yang kedua adalah Besonder Stadler, ilmu negara khusus yang membahas tentang teori-teori tentang negara. Pertemuan ketiga yaitu definisi dan hakikat negara. State dalam bahasa Inggris berarti negara. Staat dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Jerman, dalam bahasa Jerman atau Belanda berarti negara. Etat dalam bahasa Perancis berarti negara, dan negara atau nigari berarti negara dalam bahasa Sanskerta. Menurut Nasrun, negara adalah pergaulan hidup. Menurut Joko Sutono, negara adalah kumpulan masyarakat di bawah pemerintahan. Sedangkan menurut Miriam Budiarjo, negara adalah daerah, pejabat, rakyat, dan hukum dalam kontrol kekuasaan. Menurut sarjana luar seperti Aristoteles, negara adalah keluarga besar yang mempunyai tujuan baik. Sedangkan menurut Karl Marx, negara adalah alat kekuasaan. Dan menurut J.J. Rousseau, negara adalah alat hidup bersama, merdeka, dan bagi mereka yang bebas. Pertemuan keempat yaitu membahas unsur-unsur negara. Menurut Konferensi Montevideo pada tahun 1933 tentang pendirian sebuah negara, terdapat beberapa unsur-unsur negara, yaitu yang pertama adalah wilayah. Sebuah negara tentunya harus memiliki wilayah yang berdaulat. Dalam mahkamah internasional, sebuah negara harus memiliki wilayah yang dimana keberadaan negara tersebut tidak dipersengketakan oleh negara lain. Wilayah adalah syarat mutlak sebuah negara. Yang kedua adalah penduduk. Penduduk menjadikan wilayah yang ada sebagai dasar untuk menentukan wilayah tempat tinggalnya. Kemudian wilayah dapat diajukan tuntutan sebagai lingkungan tertentu. Yang ketiga ada pemerintahan. Menurut Crawford, sebuah negara harus memiliki pemerintahan yang dimana ia menjadi kunci berjalannya penyelenggaraan bernegara itu sendiri, yaitu pemerintahan terdiri dari lembaga-lembaga politik, administratif, dan eksekutif. Sedangkan pemerintahan menunjuk makna pada pemerintahan yang efektif, yang berarti lembaga politik, administratif, dan eksekutif bersungguh-sungguh melaksanakan tugasnya dalam wilayah yang bersangkutan dan diakui oleh penduduk setempat. Syarat keempat sebuah negara, ada unsur-unsur negara itu adalah pengakuan. Pengakuan terbagi menjadi dua macam, yaitu pengakuan de facto dan pengakuan de jure. Pengakuan de facto adalah berasal dari bahasa Latin yang sesuai kenyataan atau berdasarkan kenyataannya. Maksudnya adalah wilayah itu nyata menjadi negara. Yang kedua adalah secara de jure, merupakan pengakuan hukum yang berasal dari bahasa Latin klasik yang digunakan untuk menjelaskan pengakuan terhadap suatu kondisi ataupun ketetapan oleh hukum-hukum yang berlaku baik secara lokal maupun internasional. Yang kelima tentunya adalah hubungan internasional. Hubungan internasional terbagi menjadi deklaratif dan diplomatik. Deklaratif adalah pendeklarasian sebuah negara kemudian melakukan hubungan diplomasi dengan negara-negara lain dalam pergaulan dan hubungan internasional. Menuju ke pertemuan kelima. Pertemuan kelima membahas ilmu negara 1, teori ilmu negara 1. Teori yang pertama adalah teori pluralis, pandangan yang melihat bahwa negara sebagai alat yang netral dari aktor-aktor sosial politik yang menguasai atau mempengaruhi negara itu sendiri. Paham ini menekankan bahwa dari heterogenitas atau keragaman masyarakat terdiri dari kelompok-kelompok sosial politik yang saling
interaksi. Jadi tidak ada suatu kelompok yang secara eksklusif mengendalikan atau mendominasi terhadap kelompok yang lainnya. Teori ilmu negara satu yang kedua itu adalah teori korporatis yang digagas oleh Kevin Passmore. Ia berpandangan bahwa teori ini mengikutsertakan masyarakat dalam pengambilan kebijakan, terutama melalui wakil mereka di lembaga pemerintahan. Teori ini merupakan pertemuan dari kemandirian negara di mana mereka tidak dikendalikan oleh kepentingan dan golongan masyarakat. Dengan partisipasi masyarakat, jadi negara melibatkan masyarakat dalam wujud konsultasi yang dilembagakan, sehingga terbentuk suatu kelompok yang oligarki. Selanjutnya teori ilmu negara yang kedua yaitu ada teori strukturalis. Teori ini memperlihatkan bahwa negara memiliki kemandirian secara relatif yang disebut otonomi relatif negara. Kemandirian negara muncul dari hasil perubahan sosial dan bukan negara sendiri pembentuknya, tetapi produk konfigurasi struktural masyarakat. Artinya kemandirian dan perubahan sosial itu berasal dari masyarakat sendiri. Yang kedua ada teori organis. Teori ini berpandangan bahwa negara memiliki kemandirian yang sangat besar. Negara berperan aktif dalam pengambilan keputusan dan kebijakan secara demokratis. Konsep dari oleh dan untuk rakyat tidak bisa dipakai dalam teori ini, melainkan yang ada hanya negara untuk rakyat. Jadi dominasi negara sangat besar menurut teori organis. Asumsinya negara kuat dan berkuasa penuh agar bisa melayani rakyat. Menurut teori ini terjadi totalitarianisme, kesewenang-wenangan, atau yang disebut juga dengan kekuasaan yang penuh yang dimiliki oleh negara yang sangat dominan dan penyelenggaraan pemerintahan yang bernegara. Pertemuan ketujuh yaitu pertemuan terakhir yang akan dibahas di tes kali ini, itu asal mula negara 1. Yaitu pada masa Yunani kuno, awal mula teori asal mula negara pada abad ke-4 sampai abad ke-8 sebelum Masehi. Masyarakat Yunani tersebar di banyak tempat seperti Kepulauan Sisilia, bagian selatan Italia, dan semenanjung Mediterania, bahkan sampai ke Spanyol, Prancis, Libya, Mesir, dan juga Laut Hitam. Menurut Socrates, filsuf Yunani, dia berpendapat bahwa manusia tidak bisa hidup mandiri tanpa bantuan orang lain, dan manusia membutuhkan kebijaksanaan atau peraturan yang lebih arif agar bijaksana dalam menjalani kehidupannya. Sedangkan menurut Plato, asal mula suatu negara adalah karena kebutuhan manusia itu sendiri, atas kebutuhan pangan dan untuk melangsungkan kehidupan. Sedangkan menurut muridnya Aristoteles, asal mula negara karena pergaulan satu individu dengan yang lain membentuk sebuah keluarga, kemudian melakukan hubungan yang lebih luas dan terbentuklah sebuah negara. Yang kedua itu pada masa Romawi kuno. Dalam perkembangan selanjutnya, bangsa Yunani terpecah-pecah dan jatuh dalam kekuasaan Imperium Romawi. Pada masa ini sangat dikenal dengan keragaan kekaisaran Romawi yang sangat berkuasa penuh. Menurut Lucretius, filsuf Romawi kuno yang hidup pada 99 sampai 55 tahun sebelum Masehi, pada awalnya manusia tidak berkelompok dalam masyarakat, tetapi manusia lebih menekankan bahwa manusia butuh untuk bertahan dan melangsungkan kelangsungan hidup. Sedangkan menurut Polybius 120 sampai 102 sebelum Masehi, asal mula sebuah negara adalah akibat tirani atau kesemena-menaan yang dilakukan oleh raja mereka sehingga menyebabkan masyarakat resah dan akhirnya membuat negara dengan berbagai macam aturan dan rambu-rambu yang mengaturnya, yang disebut dengan siklus Polybius. Dan menurut Cicero pada tahun 106 sampai 43 sebelum Masehi, awal mula negara tidak dalam bentuk individu. Negara adalah wadah terbentuk negara. Kota yang bagiannya adalah masyarakat individu di wilayah tersebut yang sudah terjalin kehidupan, atau negara yang tidak dalam bentuk formal. Maka untuk menertibkan hal itu terjadilah kontrak-kontrak sosial. Yang ketiga itu pada masa abad pertengahan. Abad pertengahan terbagi menjadi dua periode, yaitu masa pra-Renaissance dan masa pasca-Renaissance. Renaissance adalah aliran yang menghidupkan kembali minat dan sastra pada budaya Yunani kuno yang berupa gelombang kebudayaan dan pemikiran yang dimulai di Italia pada abad ke-14 dan mencapai puncaknya pada abad ke-15 dan ke-16. Pemikiran itu telah menolong dunia ke masa yang lebih modern, dan dampak negatifnya yaitu
adalah perbuatan amarah dan melakukan apapun yang diinginkan atau apa egois semacam itulah. Tokoh-tokoh pada masa pra-Renaissance yaitu Agustinus, Thomas Aquinas, Marsilius, Thomas Mores. Sedangkan tokoh pada masa pasca Renaissance yaitu Niccolo Machiavelli, Joan Bodin, Francisco Suarez, Hugo Gratius, Thomas Hobbes. Yang keempat yaitu masa Aufklärung atau masa rasionalisme. Tokoh-tokohnya itu adalah John Locke dari tahun 1632 sampai 1704, berpendapat bahwa keberadaan negara ini adalah karena adanya perjanjian pemerintah atau perjanjian antar warga negara. Selanjutnya menurut Montesquieu tahun 1689 sampai 1755, awal mula negara adalah karena faktor kekuasaan sehingga terjadi kesewenang-wenangan yang perlu untuk dipisahkan. Menurut Jean-Jacques Rousseau tahun 1712 sampai 1778, asal mula negara adalah kontrak sosial yang terjadi di antara masyarakat itu sendiri. Sedangkan menurut Immanuel Kant tahun 1724 sampai 1804, asal mula negara adalah karena keinginan membuat sebuah recasta atau negara hukum. Ya baik, mungkin itu saja yang dapat saya rangkum dari materi pertemuan ke-1 sampai pertemuan ke-7. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.